Dikoordinatori Budiarto Masrul dari fraksi Gerindra, anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil 2 Kota Palembang, yang terdiri dari Muhammad Yansuri fraksi Golkar, Zulkifli Kadir fraksi PDIP, Nopianto fraksi Nasdem, Tamtama Tanjung fraksi Demokrat, Antoni Yuzar fraksi PKB, dan Anwar Arsyadat fraksi PKS melakukan reses tahap ketiga pada Jumat 10 Desember 2021. Di hari terakhir reses tahap ketiga ini, ketujuh anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil 2 mengunjungi 3 lokasi berbeda, yakni TPA Sukawinatan, TPA Nurdin Panji, dan TPU Kebun Bunga. Dari ketiga lokasi ini, masalah banjir menjadi pokok permasalahan, selain diantaranya jalan rusak dan penerangan jalan. Jadi masyarakat di putaran Talangburu ini mendambakan jalan yang sudah lama rusak untuk dapat diperbaiki. Mudah-mudahan dengan reses kali ini di tahun 2022 atau di anggaran perubahan bisa dianggarkan untuk perbaikan jalan ini. Ya, biasa klasik ya, masalah banjir. Karena akhir-akhir ini sudah masuk musim penghujan, saluran yang tersumbat dan ada juga saluran dari Punti Kayu menuju Srijaya irigasi belum lancar. Jadi nanti ke depan kami usulkan kembali untuk dibuat saluran. Budiarto Masrul dari fraksi Gerindra yang juga sebagai koordinator Dapil 2 mengatakan, untuk permasalahan banjir ini harus diatasi semua aspek baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, nantinya semua temuan di lapangan akan segera disampaikan dalam rapat paripurna yang rencananya akan diadakan di hari Selasa 14 Desember 2021. Tapi pada umumnya yang disampaikan ini karena mungkin ini adalah musim penghujan, jadi yang betul-betul terasa itu adalah banjir. Jadi kita harus bersama-sama, pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan dari pusat pun harus bersama-sama duduk untuk memikirkan bagaimana mengendalikan banjir yang ada di Kota Palembang ini. Jadi dalam hari Selasa nanti seluruh temuan, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan kita laporkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palembang supaya menjadi pemikiran baik oleh pemerintah kota maupun oleh pemerintah provinsi. Sementara itu, Nopianto dari fraksi Nasdem menambahkan, semua temuan aspirasi masyarakat ini nantinya akan diperjuangkan masuk dalam anggaran di tahun 2023. Hal ini dikarenakan anggaran pembangunan APBD tahun 2022 sudah selesai dibahas di tahun 2021 ini. Jadi diharapkan masyarakat untuk lebih bersabar. Karena semua aspirasi masyarakat yang didapat anggota DPRD Sumsel Dapil 2 selama reses berlangsung akan diusahakan bisa terselesaikan semuanya. Terkait dengan aspirasi masyarakat yang berkembang di dalam reses ini terkait dengan pembangunan ya, yang diharapkan bisa menjadi solusi terkait dengan pengendalian banjir di wilayah ini, itu akan kita coba dorong ke pemerintah provinsi untuk dianggarkan di tahun 2023 gitu kan. Mudah-mudahan bisa teranggaran terkait dengan APBD ya, baik di kota maupun utamanya di provinsi, itu untuk program di tahun 2022, itu proses pembahasannya itu di tahun 2021. Jadi untuk program pembangunan di tahun 2022 ini sudah selesai semua dibahas di tahun 2021. Karena memang sistem penganggaran kita seperti itu. EZPM, Sriwijaya TV.